Kenapa orang sekarang ogah ngebahas COVID lagi? Kapan terakhir kamu dengar percakapan tentang COVID? Pasti udah lama banget. Karena sekarang kata COVID udah kayak kata yang perlu disensor juga. 2 tahun yang lalu, kalau ada orang yang batuk dikit aja, udah pasti tuh dibilang COVID. Dijauhin 1 meter, kita pakai double masker, terus cuci tangan tuh sedetik sekali. Pokoknya gimana caranya biar nggak ketularan sih. Padahal orang yang batuk ini tadi belum tentu COVID. Bisa jadi karena ya flu biasa, karena biasalah cuaca yang tidak menentu. Itu kalau dulu. Kalau sekarang mau orang sakit menggigil, batuk kering sambil salto 5 kali juga, orang bilang flu biasa kok. Ya gitu. Udah kebalikan sama 2 tahun yang lalu tuh. Padahal sebenarnya sekarang kan COVID belum hilang ya. Virusnya tuh masih ada. Cuman imun kita aja yang udah lebih kuat. Berkat vaksin 1, vaksin kedua, booster ke-1, booster kedua, ke-17, ke-20, ya berapa tuh. Dan sama minum vitamin-vitamin yang ya relatif mahal ya. Kenapa orang sekarang anti banget nih buat ngebahas COVID lagi? Padahal work from home itu kan enak ya. Halo, kita dari Insting Manusia akan coba mengulik kenapa orang sekarang ogah ngebahas COVID lagi. Yang pertama nih, bosen. Hampir 3 tahun kita berada di situasi pandemi. Hampir 3 tahun juga kita mendengar semua nasihat tentang cara menghindari COVID. Dari berita di TV, artikel, billboard pejabat, sampai akun Instagram jualan cilok pun ikut nih nge-share gimana caranya ngehindarin COVID. Bang Cilok, kita tuh follow buat biar tahu promo Anda, bukan untuk belajar cara mencuci tangan. Intinya semua orang udah ngebahas hal ini. Semua udah mencoba memberitahu kita gimana cara menyikapi pandemi ini. Ya, gue sendiri di tahun 2019 ketika COVID baru muncul nih, itu bener-bener ngikutin banget tuh berita-berita yang ada. Semua informasi tentang cara menghindari virus ini gue tonton tuh semua. Tapi lama-lama semua media ngebahas hal ini berulang-ulang terus sampai 2 tahun kemudian. Kalau nggak tentang cara mencegah, ya update jumlah pasien. Sedih rasanya kalau nginget ngelihat teman-teman kita, keluarga, atau orang di sekitar kita yang meninggal karena COVID ini. Tapi kalau gue terus nontonin dan mikirin ngebahas hal yang sama berulang kali nih, sampai bertahun-tahun, ya gimana ya, gue rasa gue bisa kena penyakit lain nih selain COVID nih, yaitu penyakit stres nih ya, overthinking. Dan gue rasa juga banyak orang yang ngerasain hal sama. Bosan banget nih sama info-info COVID terus yang terus dibahas berulang-ulang. Belum lagi yang ada di WhatsApp keluarga tuh, ada mana ya? Alasan yang kedua nih, yaitu trauma. Seperti yang gue bilang sebelumnya, banyak banget pasien yang ya turut berduka cita, tidak terselamatkan. Dan gak sedikit juga nih orang yang meninggal karena COVID adalah orang yang kita kenal gitu. Jadi sedih rasanya. Ini bisa bikin kita trauma loh, dan gak mau ngebahas COVID lagi. Sama kayak kalau seorang nih kena musibah dan musibahnya itu gak mau dibahas lagi gitu. Karena kalau dibahas lagi tuh jadi keinget lagi gitu, jadi gak nyaman. Di sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Traumatic Stress dengan judul Defense Mechanism in Response to Traumatic Event, menyebutkan bahwa adanya mekanisme perlindungan diri yang diterapkan oleh individu untuk mengatasi rasa sakit atau stres yang diakibatkan oleh trauma. Nah, mekanisme ini meliputi pemblokiran atau penghapusan ingatan tentang kejadian traumatis atau mengalihkan perhatian dari peristiwa tersebut. Ya kayak lagu ya, menghapus ingatan gitu. Penelitian lain dari Dr. Jennifer Freyd dalam buku Trauma and Memory mengatakan kalau faktor sosial yang mempengaruhi seseorang untuk tidak ingin membahas trauma.
Beberapa orang mungkin merasa malu atau tidak nyaman gitu untuk membuka diri tentang pengalaman traumatis mereka. Karena ya takut dijudge gitu, takut kalau curhat malah didiemin gitu ya, diabaikan oleh orang lain gitu. Jadi wajar kalau udah sangat dikit nih dari kita yang ngebahas lagi nih COVID. Bahkan ya kalau kita sakit gitu ya, sebisa mungkin orang-orang mengatakan, flu biasa ini mah, ini bukan COVID gitu. Jadi sering tuh kita nganggapnya COVID ini udah hilang gitu. Walaupun kenyataannya virusnya masih ada. Nah yang ketiga nih, kenapa kita nggak mau ngebahas COVID lagi itu karena capek. Capek coy. Siapa sih yang nggak capek nih ya? Was-was terus nih ya, takut terus gitu ya. Keluar rumah dikit, takut kena COVID. Ketemu orang dikit, takut kena COVID. Dan ya hal lain lah selama 2 tahun lamanya gitu. Di sebuah studi nih yang diterbitkan dalam The European Journal of Social Psychology pada tahun 2009 menyatakan bahwa rata-rata sebuah kegiatan dapat menjadi kebiasaan dalam waktu hanya 66 hari. Nah studi ini nih ngelibatin 96 orang gitu ya. Kenapa nggak 100 gitu ya? Yang ditugaskan untuk membentuk kebiasaan baru seperti berolahraga atau makan buah setiap harinya. Dan itu tuh dilaporin terus tuh dalam 12 minggu. Begitu juga nih dengan kegiatan kita yang khawatir dan takut tertular gitu nih, jadi kebiasaan gitu. Rasa capek ini nggak hanya berhenti di was-was dan takut ya, tapi capek dengerin informasinya juga gitu, informasi COVID. Waktu awal-awal dulu ketika kita mendengar nih tentang COVID gitu, kita merasa wah ini perlu dicatat nih, perlu kita pahami nih. Tapi karena udah mendengar informasinya berulang-ulang gitu, ya udah bukan lagi jadi kegiatan gitu ya, tapi udah kebiasaan gitu, udah apal-apal. Ya nggak bahas lagi udah bukan karena ngerasa pinter, tapi memang ya udah di luar kepala aja. Contoh nih ya, walaupun kemarin nih ya, pemerintah udah bilang nih bahwa pandemi udah berakhir, masih banyak tuh orang-orang yang kemana-mana pakai masker gitu, ke mall pakai masker, beli makan pakai masker gitu ya. Iya selain jadi udah kebiasaan tadi ya, biar menambah look gitu ya, biar tambah tampan dan cantik, asik. Atau kalau kita ke kafe-kafe gitu ya, masih pada tuh orang duduknya misah-misah gitu ya. Ya nggak tahu apa memang udah circle-circlean kali ya. Tapi itu masih terjadi gitu, kebiasaan itu masih terbawa. Dan alasan yang terakhir nih, alasan keempat itu karena rasa bodoh amat. Bodoh amat di sini nih bukan nggak peduli banget, nggak peduli sama sekali tentang COVID ya. Dan juga bukan sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Tapi rasa bodoh amat terhadap orang yang nggak peduli sama COVID. Biasanya nih, hal ini kejadian nih ketika ketemu sama orang yang percaya bahwa COVID ini cuman konspirasi. Ya udahlah ya. Jadi daripada ngabisin waktu nih ngebahas COVID sama ngingetin sama orang-orang yang nggak percaya ini ya, mending waktunya dipakai buat itu tuh tadi, mantengin akunnya Abang Cilok tadi tuh, yang kapan promonya itu. Nah, mending dia pakai buat itu kan. Terlebih karena pandemi ini udah berakhir. Orang-orang yang percaya COVID ini cuma konspirasi dan gak pernah kena COVID, jadi ngerasa teorinya bener. Jadi dia makin yakin nih, jadi nunjukin nih ke orang-orang, ya udahlah ya, santai aja, COVID kan konspirasi gitu. Orang-orang yang tadinya mau ngingetin gitu jadi ya males aja, udah batu anjir. Jadi pandemi adalah masa-masa paling gak asik lah ya, yang untungnya udah kita lalui. Bukan waktunya kita ngebahas secara awam gitu ya. Sekarang waktunya kita udah move on gitu ya, fokus ke depan gitu, kegiatan atau kerjaan yang bakal menanti kita. Kalau udah masalah pakai masker, cuci tangan, ya udahlah ya, udah jadi kebiasaan kita lagi gitu ya. Malah makin bagus ya kebiasaannya, bersih gitu. Udah pada ngerasain kan COVID gimana gitu ya. Jadi tolong untuk Anda yang masih bikin poster cuci tangan itu, mending Anda bikin poster cuci muka aja anjir. Biar pada seger tuh kita semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.